dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Andra Soni bersama Dimyati Natakusuma resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2025-2030. Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari Kamis 20 Februari 2025, Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma ini dilantik bersama 961 kepala daerah lain di seluruh Indonesia. Ada banyak harapan yang diamanahkan oleh rakyat kepada para pemimpin baru. Mari kita berbincang seru nih, membahas Gubernur Banten baru bersama narasumber kita hari ini yang tentunya ini mantap sekali ya. Kita sambut ada Pak Yanus Setiawan yang merupakan akademisi HTN dan juga founder IDS. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Rida, terima kasih. Terima kasih juga Bapak, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini di 2025 kita baru bertemu lagi nih Pak ya? Betul, ya. Senang rasanya nih kalau bersama Pak Yanu, kita nih bakal membahas sebuah tema yang cukup seru nih Pak. Nah, ini berkenaan dengan adanya pemimpin baru lah di Banten. Kemarin juga baru dilantik. Mau dengar tanggapan Bapak dulu nih terkait dengan pelantikan kepala daerah yang ini memang pertama kali digelar serentak di Indonesia. Seperti apa nih Pak? Ya, pertama tentu saja kita menyampaikan selamat ya kepada Gubernur Pak Andra Soni, Pak Wakil Gubernur, Pak Dimyati, selamat bekerja. Bekerja ini yang selamat penting, Pak. Bekerja. Sekarang sudah waktunya untuk melaksanakan apa yang pernah disampaikan pada masa-masa ketika berkampanye dulu. Saya kira kita semua menyambut baik kehadiran pimpinan kepala daerah Provinsi Banten. Semoga semua yang pernah disampaikan kepada publik, kepada masyarakat Banten bisa diwujudkan dengan baik. Oke, jadi selamat datang dan selamat bekerja. Selamat datang, selamat bekerja. Ini PR di Banten ini banyak sekali. Jadi ya tentunya bukan ini lagi ya Pak, bukan harapan tapi beban ya. Bebannya harus dipenuhi. Nah ini ngomong-ngomong tentang harapan ataupun beban nih Pak. Ini apa yang menjadi fokus utama? Ya, saya menyebutnya bukan lagi harapan masyarakat Banten ya, tetapi beban dan tanggung jawab. Beban dan tanggung jawab yang harus diemban oleh baik gubernur maupun wakil gubernur. Karena kita mengetahui sama-sama secara objektif Provinsi Banten pada hari ini yang kita harus secara jujur mengungkapkan belum berada dalam situasi yang bisa memberikan kepastian hadirnya kesejahteraan buat masyarakat. Oleh karenanya kerja keras, komitmen dan integritas dari gubernur serta wakil gubernur yang telah terlantik ini ditunggu oleh masyarakat, khususnya berbagai rencana dan kinerja program yang dulu pernah ditawarkan mudah-mudahan bisa direalisasikan dengan baik dan memberikan kebermanfaatan buat seluruh masyarakat Banten. Betul, kita nantikan ya Pak. Iya, kita nantikan. Janji kampanyenya yang lain-lain ya, yang menuju Banten lebih baik lagi. Betul. Tapi Pak, kita bicara tentang Banten. Tadi juga Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya kan permasalahan di Banten ini sangat banyak. Tapi kita juga tentunya tidak boleh yang skeptis dan kita harus percaya diri juga bahwa Banten bisa menjadi lebih baik lagi. Namun nanti kalau kita menganalisa Pak, ini tantangan yang memang kayaknya dari tahun ke tahun dihadapkan ataupun dihadapi oleh pemimpin Banten dalam memimpin Banten ini apa? Iya, tantangan banyak ya, mulai dari yang sifatnya internal di dalam pemerintahan sampai dengan tantangan eksternal yang terkait dengan upaya mewujudkan agenda pembangunan. Belum lagi mungkin juga ancaman yang berhubungan dengan kondisi geopolitik, kemudian juga kondisi geografis, kemudian juga kondisi sosiologis masyarakat kita, saya kira cukup banyak ya. Tetapi saya setuju dengan Rida tadi, kita tidak boleh skeptis, bahkan tidak boleh juga terlalu khawatir ya dengan situasi yang ada. Justru saya kira kita punya semangat baru bahwa ada
saya menyebutnya titik cerah gitu ya. Titik harapan cerah. ya. Kan gitu ya. Kita punya titik cerah, orang boleh menyebutnya harapan, tapi saya menyebutnya lebih suka menyebutnya sebagai rencana yang terukur. Nah, kita punya titik terang, dimulainya rencana terukur. Kapan itu dimulainya rencana terukur? Saya kira secara normatif itu sudah bisa dimulai sejak hari pertama dilantik. Nah, jadi tentu saja tidak langsung dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan teknis ya, karena memang sekarang kan posisinya Pak Gubernur sedang mengikuti retret, kan gitu. Kemudian nanti di hari ke-7 kalau saya tidak salah Wakil Gubernur baru akan bergabung di sana, kan begitu. Artinya sekarang ini sedang dilakukan upaya untuk mengkonsolidasi agenda. Jadi Banten adalah bagian dari Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia berharap seluruh kerja pembangunan dilakukan secara komprehensif, kolektif, kan gitu, dan terkonsolidasi. Saya kira mudah-mudahan kondisi ini menjadi pintu awal yang baik ya, karena saya kira dalam perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia mengumpulkan katanya ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu waktu di awal periode jabatan ini, baru ini dilakukan. Tapi menurut Bapak seperti apa? Apakah itu merupakan salah satu upaya yang bagus atau seperti apa? Buat saya bagus kalau orang melakukan rencana, itu kan harus ada ibaratnya milestone-nya ya. Harus ada batu pijakannya, kan gitu. Batu pijakannya ya sekarang. Nah, sekarang inilah pemerintah pusat, karena memang dalam perspektif provinsi dia adalah wakil pemerintah pusat di daerah, sedang mengkonsolidasikan agenda. Jadi agenda atau kita lebih bisa menyebutnya juga program pembangunan yang berskala nasional, kemudian diturunkan nanti kepada masing-masing pemerintah provinsi untuk disesuaikan dengan kondisi objektif. Kan begitu. Tentu kan berbeda ya kondisi objektif di Sumatera Utara, di Provinsi Banten, di provinsi yang lainnya juga pasti kan punya karakter dan kekhasan sendiri. Tetapi program nasional itu harus berjalan secara integral, kan gitu. Kemudian juga secara komprehensif dan saling melengkapi. Pokoknya ini seluruh masyarakat Indonesia ini menantikan lah. Semua. Gebrakan-gebrakan dari kepala daerah. Semua. Semua ya Pak. Semua. Wah, pokoknya ini ya kita tunggu lah. Dan tentu kan kita juga akan menilai. Mungkin di awal 100 hari kerja ini seperti apa nih Pak? Iya. Ada yang bilang tidak ada terminologi 100 hari dalam pembangunan. Kan begitu. Betul. Ini ada perdebatan lah ya secara akademis. Nggak ada itu 100 hari. Ya memang secara normatif tidak ada ketentuan harus melakukan sesuatu selama 100 hari. Tetapi orang kan terlihat dari aktivitas itu dari langkah pertama, langkah kedua. Kan begitu. Betul. Baru nanti kita bisa mengukur achievementnya sampai di mana. Nah begitu ya. Jadi boleh dibilang 100 hari itu memang tidak bisa membalikan telapak tangan. Yang tadinya angka pengangguran sekian jumlahnya, kemudian dalam 100 hari hilang semua angka pengangguran, ya nggak mungkin. Tetapi kita mau lihat nih agenda kerja yang terukur yang dilakukan dalam waktu 100 hari itu apa. Kita buat ilustrasi misalnya begini. Selama 7 hari ini, katakanlah begitu ya, selama 1 minggu ini kepala daerah ini sedang dikonsolidasi oleh pemerintah pusat supaya punya agenda dan mindset yang terorganisir, kan begitu. Sekembalinya dari retreat dari Magelang, kan begitu ya, kembali ke Provinsi Banten, tentu kan nggak bisa juga langsung mengimplementasikan. Kan begitu. Harus berproses dulu. Apa contohnya? Misalnya melakukan konsolidasi internal. Nah, konsolidasi internal dulu. Dengan siapa? Dengan seluruh organ perangkat daerah. Kan gitu kan, dengan seluruh organisasi perangkat daerah, konsolidasi internal. Ini saya kira ya secepat-cepatnya butuh waktu 1 minggu lah.
Di samping juga harus mulai kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, juga kepala-kepala daerah di level kabupaten kota ini mengkonsolidasikan kekuatan stakeholder. Kan gitu kan, membangun kebersamaan cara pandang. Betul. Satu visi misi lah gitu. Iya, kan gitu kan, membangun kebersamaan cara pandang supaya apa? Supaya goal settingnya terukur. Ah, ini 1 minggu kedua tuh belum ngapa-ngapain kan? Baru konsolidasi internal, konsolidasi stakeholder, kan begitu. Ini belum ngapa-ngapain nih. Baru di minggu kedua gubernur akan membuat desain-desain, kan gitu kan, membuat perencanaan-perencanaan. Saya kira kita di hari ke-30, ini hitungan saya ya, hitungan saya, kalau saya itu baru membuat rencana kebijakan. Baru di bulan kedua atau misalnya di 30 hari kedua nih, kalau kita bagi sequelnya kan gitu ya, 30 hari pertama, 30 hari kedua, 30 hari ketiga, 10 hari quick win. Kan gitu kan? Dapat nih 10 hari bisa diklaim nih, kita sudah mulai 30 hari kedua itu dia baru buat tuh yang namanya draft kebijakan, naskah kebijakan. Kan gitu ya, policy plan gitu ya, rencana kebijakan, semua ini baru semua. Nah, di bulan kedua atau di 30 hari kedua itu kita nanti akan mendapatkan sekian banyak naskah kebijakan baru, rencana kebijakan baru. Dalam pandangan saya seperti itu. Begini, begitu, begini, secara teknis begini, secara operasional begini, pembagian tugas dan fungsi begini, membuat mungkin juga gugus tugas apalah nanti. Saya tidak begitu belum ya, maksudnya bukan tidak begitu, tapi saya belum mendapatkan informasi yang cukup apa yang akan dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur day to day until 100 day. Can't wait to see ya Pak ya ini. Let's see kan gitu ya. Jadi kita akan lihat, mari teman-teman masyarakat Banten, kita lihat hari demi hari. Betul. Hari demi hari sampai dengan 100 hari kerja yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur yang kita percaya untuk membuat Banten lebih baik. Betul. Nah, baru nanti di bulan ketiga akan terlihat itu mulai implementasi program. Nah, kan implementasi program misalnya untuk sektor pendidikan apa yang terimplementasi, di sektor kesehatan apa yang terimplementasi, di sektor tenaga kerja, kan begitu. Di sektor pengawasan pembangunan, apalagi di sektor pertanian yang terkait dengan ketahanan pangan. Ingat ya, kita bulan depan menghadapi situasi sosiologis, hari Ramadan, bulan Ramadan, dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Ini dinamikanya bukan lagi dinamika yang semua sektor nih, ini luar biasa. Betul. Jadi ini juga nanti akan menjadi faktor pendukung untuk terlihat apa yang dikerjakan oleh gubernur dan wakil gubernur, atau sebaliknya. Kita akan menghadapi situasi yang mungkin kan gitu ya, tidak sesuai dengan harapan. Kan begitu. Nah, kita lihat, saya sih berharap dalam waktu yang sangat cepat baik gubernur maupun wakil gubernur mampu, kan begitu kan. Kita punya sedikit rasa yakin lah ya bahwa Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Andra dan Pak Dimyati ini bukan tokoh yang baru di lingkungan pemerintahan. Mereka sudah cukup punya pengalaman. Betul. Dan kita meyakini pengalaman itu cukup untuk mereka membuat fondasi dan agenda kerja pembangunan. Akan kita nantikan dan kita akan awasi seperti itu ya Pak, karena kan sebagai masyarakat nih, rakyat Indonesia ini kan kita pemegang kedaulatan tertinggi, dan tentunya para kepala daerah yang sudah dilantik ya silahkan dapat menjalani tugasnya dan kita mengawasi bagaimana agar kita juga mendapatkan kebermanfaatan lah dari mereka-mereka yang memang mempunyai jabatan. Nah, ini kita balik lagi nih Pak, bicara tentang Banten. Ini kan tadi ya janji dari Pak Andra Sonik dan Pak Dimyati kan juga cukup banyak ketika kampanye untuk Banten, dan
kebutuhan yang memang ini harus dipenuhi ataupun harus dimiliki oleh masyarakat Banten juga banyak. Apa sih Pak prioritas utama? Mungkin kalau kita bilang di awal-awal masa kepemimpinan Pak Andrasoni dan Pak Dimyati untuk Banten, prioritas utamanya dalam sektor apa yang ini harus diperbaiki segera? Kata kuncinya kesejahteraan ya. Boleh Pak, silakan. Saya mohon maaf. Iya. Kata dulu ya. Iya. Ini cut nggak? Baik, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu tetap di Bincang Hari Ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Bincang Hari Ini. Dan masih bersama narasumber kita, Pak Yanus Setiawan, kita membahas nih bagaimana menyambut kedatangan gubernur baru di Banten. Nah sebelumnya kita sudah berbincang banyak ya Pak. Ya. Dan tadi pertanyaan yang sempat kita terputus ya. Mohon maaf tadi sempat terbatuk. Dan tentunya kita akan melanjutkan lagi nih, Pak ya. Ini membahas bagaimana nih prioritas. Seperti apa nih Pak? Kata kuncinya tadi saya sudah katakan kesejahteraan. Kata kuncinya. Jadi kalau mau dikunci dalam satu terminologi yang paling sederhana, prioritas buat Banten adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu tentu akan distimulasi atau didukung oleh kuatnya katakanlah perhatian pemerintah terhadap persoalan yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan berbagai persoalan yang berhubungan dengan ya katakanlah infrastruktur, kemudian juga pelayanan publik dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bagi ini dalam satu rentang program pembangunan, kita akan mulai dari yang relevan dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, itu penguatan sumber daya manusia. Ini mutlak menurut saya. Pendidikan, kesehatan, kemudian ketahanan pangan, ini pada akhirnya ini adalah upaya yang dilakukan secara sistematik kan gitu, kemudian holistik, komprehensif untuk memperkuat sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten. Tentu saja ini dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pada periode zaman berikutnya. Kan begitu. Jadi saya kira itu. Jadi kalau kita mau bicara prioritasnya apa? Ya memperkuat sumber daya manusia. Nah, itu yang paling penting ya Pak. Itu yang paling penting. Karena kan sejauh ini kalau kita lihat pun Banten ini sumber daya alamnya cukup banyak juga. Sumber daya alamnya ada, kemudian itu sangat mungkin untuk dikembangkan, tetapi tentu saja tidak untuk dieksploitasi secara eksploitatif. Kita harus ingat bahwa sumber daya alam itu adalah warisan yang kita pergunakan. Jadi sumber daya alam itu adalah warisan kepada anak cucu yang kita pergunakan untuk mempersiapkan anak cucu kita bisa menikmati kesejahteraan. Jadi jangan dibalik nih, jangan dibalik, kita mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya saat ini untuk kenikmatan generasi sekarang, bukan. Tapi kita mengelola warisan, sumber daya alam itu mengelola warisan yang dititipkan oleh generasi selanjutnya untuk kita kelola supaya nanti bisa memberikan manfaat buat mereka.
Penting tuh Pak ya. Itu jangan sampai terbalik mindsetnya. konsep dari adanya sumber daya alam. Betul. Ini kan kadang-kadang kayak udahlah mumpung masih zamannya kita ya udah dikeruk saja gitu. Padahal ini bagaimana mengelola dengan baik. Tentunya untuk keberlanjutan bersama. Nah selanjutnya Pak, ini bukan hanya gubernur saja kan, tapi memang kepala daerah di kabupaten, kota, di satu provinsi itu juga kemarin sama-sama dilantik. Seberapa penting Pak ini kolaborasi yang harus dilakukan oleh Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten beserta bersama kepala daerah di tiap-tiap kabupaten dan kota di Banten? Ya, ini yang harus diubah ya cara pandangnya. Kalau kita dulu seringkali mengenal bahwa pemerintah provinsi itu seperti kabupaten kota ke-9. Betul. Nah ini bagaimana nih Pak? Nah, berarti baik Pak Andra maupun Pak Dimyati harus kembali kepada undang-undang pemerintahan daerah yang memberikan ruang kewenangan kepada pemerintah provinsi sebetulnya untuk menjadi pengelola harmoni pembangunan. Jadi mengelola harmoni. Ya, biarkan Tangerang Selatan kan gitu dengan rencananya, Kota Serang dengan rencananya, Kabupaten Lebak dengan rencananya. Nah, pemerintah provinsi ini mengelola ini menjadi sebuah harmoni yang nyaman untuk semua. Nah, disinilah dibutuhkan konsolidasi pemerintahan. Kan gitu. Saya berharap dengan metode retreat yang dilakukan sekarang setidak-tidaknya terkonsolidasi secara personal. Secara personal dulu nih, baru nanti secara institusional agenda pembangunannya. Kalau dulu kan sebelum kita menyelenggarakan pilkada serentak, kepala daerah dan yang satu dengan yang lain ini berbeda waktu, kan begitu. Jadi ada satu kepala daerah yang mungkin sudah merasa lebih dulu, ada kepala daerah yang baru. Nah kalau sekarang ini kan semua sama, timelinenya sama semua. Jadi semuanya memulai dari hari pertama, gitu loh. Dan hari pertamanya kepala daerah ini bukan di rumahnya, kan gitu. Hari pertamanya justru di tempat, katakanlah di tempat yang jauh, sehingga ada esprit de corps kita harapkan. Ada semangat kolektif berpemerintahan yang ini bisa membangun satu kerja berpemerintahan yang terkonsolidasi, terkoordinasi, kan gitu. Sehingga nanti kita bisa bangun harmoni berpemerintahan. Nah ini penting ini, sehingga pemerintah Provinsi Banten tidak menjadi kabupaten kota ke-9. Kan begitu? Ya, betul. Nah dia justru bisa memainkan perannya untuk mengelola keberagaman ini. Kan gitu. Tetapi pada ujungnya, karena semuanya itu adalah masyarakat Banten, kesejahteraannya bisa tidak terfragmentasi lagi, tetapi bisa sama. Tentu saja setiap kabupaten kota punya karakter masing-masing. Nah, kesamaan cara pandang, kesamaan mindset, kesamaan tujuan dan cita-cita saya kira menjadi penting. Karena pada akhirnya apapun rincian program dan rencana kerja pemerintahan yang dibuat, ujungnya itu kesejahteraan rakyat. Ujung-ujungnya kepentingan rakyat ya Pak? Betul. Jangan malah diartikan malah kesejahteraan rakyat, kemudian juga public service harus jalan dengan baik, kan kepentingan dalam konteks layanan publik itu dilakukan dengan baik. Ini bukan cuma sekedar menunjukkan apa yang dilakukan secara personal dan menjadi personal branding. Bukan gitu loh. Jadi saya mengingatkan betul kepada seluruh kepala daerah yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden, sudah cukup masa kampanyenya, kan begitu ya? Buktikan. Ya, sekarang sudah waktunya bekerja, tidak perlu berkampanye lagi, kan begitu? Masyarakat tidak butuh kampanye-kampanye. Udah nggak butuh kampanye lagi. Jadi day to day-nya itu tunjukkanlah. Ini juga pesan ya kepada teman-teman yang teman-teman aparatur sipil negara yang bertugas mempublikasikan kerja pemerintahan. Masyarakat tuh tidak begitu, katanya tidak begitu memperhatikan lah, ada pita yang digunting gitu kan, kemudian ada apa yang sifatnya seremonial, bahkan ini sesuatu yang sekarang wajib diefisiensikan.
Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah rencana tindakan dan rencana kebijakan serta implementasi kebijakan itu yang punya target yang terukur. Jadi memang stop branding diri sendirinya aja gitu ya Pak ya? Ya kalau berbuat baik pasti kan orang bakal ingat, nggak perlu di branding mah gitu loh. Iya Pak, betul. Iya gitu ya. Setuju. Iya, kan kalau saya batuk saya butuh air minum kan begitu. Udah nggak perlu lagi air minum akan menghilangkan udah nggak perlu lagi, udah nggak perlu lagi. Betul. Ya. Nah, kemudian Pak, ini kemarin kan ketika setelah dilantik ya, Pak Andreas ini juga langsung menyampaikan lah terkait dengan bagaimana ini cara untuk membasmi korupsi lah. Ini kan kemarin ya kita juga sama-sama melihat lah di berbagai media. Ini apa yang dapat dilakukan Pak ini oleh Gubernur Banten baru Pak Andreas Soni untuk memastikan bahwa memang pemerintahan ini transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. Sederhana sebetulnya. Orang itu akan menjadi terhindar ya dari potensi tindak pidana korupsi kalau dia bekerja sesuai aturan, kemudian menunjukkan yang dikerjakan, atau dalam bahasa yang lain transparan, kan begitu. Kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan, itulah yang disebut dengan akuntabel, kan gitu kan. Jadi ya sederhana sekali. Jadi tidak perlu juga glorifikasi saya anti korupsi, tidak perlu gitu loh. Tunjukkan saja. Saya secara katakanlah secara pribadi memperhatikan ya bagaimana secara sungguh-sungguh gubernur berusaha menunjukkan kan gitu kan, dengan menolak misalnya atribut ya seragam kan begitu kan, ya cukup pakai jahit sendiri kan gitu. Kemudian yang saya dengar juga kalau mohon koreksi kalau saya salah, menggunakan kendaraan pribadi kan gitu ya, mobil dinas juga. Iya menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja, kita apresiasi. Tetapi ini kan gimmick gitu loh, ini gimmick gitu loh. Jadi saya menghargai itu, tetapi itu bukan langkah untuk anti korupsi, kan gitu. Ini kita hargai sebagai bentuk itikat, itikat baik, tidak merepotkan, tidak terlalu protokoler, tidak juga terlalu formalistik, kan begitu kan. Yang ini kemudian mengagetkan seluruh staf di lingkungan protokoler, kan begitu. Ya saya kira teman-teman protokoler juga harus mulai membiasakan diri dengan gaya kepemimpinan Pak Dimyati yang saya lihat agak mirip dengan gayanya beberapa pimpinan negara yang lebih humanis ya. Ya saya kira semua harus mulai menyesuaikan. Saya mengenal cara-cara bertindak berpemerintahan itu yang tidak terlalu formalistik gitu kan. Kemudian juga tidak kalau tidak formalistik pasti dia tidak akan menuntut seremoni yang terlalu formal juga gitu loh. Semua bisa jalan sesuai dengan goal setting, rencana tujuannya kan begitu. Nah tetapi lagi-lagi kita harus ingatkan bahwa ini tidak cukup untuk menegaskan bahwa sudah anti korupsi. Nah gitu loh. Nah, anti korupsi itu bukan ada di hulu, tetapi ada di hilir. Setelah berjalannya tindakan-tindakan, baru kita lihat apakah betul anti korupsi. Hasil akhirnya nih. Iya dong, gitu loh. Kalau di awal di hulu, ini yang harus ditunjukkan bukan saya anti korupsi, tapi silahkan lihat yang saya lakukan tadi kan, menunjukkan apa yang dikerjakan, kan gitu, mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Saya melakukan ini berdasarkan ini dengan argumentasi begini. Itu aja. Dengan begitu nanti akan ada tuh namanya pemerintahan kan pasti ada selalu dinamika, ada selalu yang namanya kritik publik. Nah, bagaimana seorang yang berjiwa non formal kan begitu, orang yang berjiwa sangat egalitarian merespon kritik publik. Nah itu akan terlihat tuh nanti tuh. Ada banyak loh pejabat, pimpinan instansi yang selalu menganggap dirinya demokratis, tetapi menghadapi atau menjawab kritik dengan cara-cara yang
nggak masuk kategori demokratis. Nah, kita berharap nggak seperti itu. Baik, pokoknya ya tadi ya Pak, ada beban, ada harapan. Pokoknya nih selamat datang dan selamat mengemban tugas lah ya kepada Bapak Gubernur Andra Soni dan juga Wakil ya Pak Dimyati. Pak, tidak terasa. Ini sudah 30 menit lebih nih kita ngobrol. Dan memang kalau bicara tentang ya tadi pemerintahan ya Pak, selaku masyarakat dan kita juga kan diberi nalar kritis seru sekali untuk memperbincangkan lah hal-hal seperti ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, boleh disampaikan closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, menyambut Gubernur Banten. Silakan Pak. Ya, pertama kita percaya bahwa gubernur dan wakil gubernur ini akan bekerja secara sungguh-sungguh mewujudkan semua yang disampaikan pada saat kampanye menjadi rencana kerja pemerintahan. Kita juga berharap kerja pemerintahan ini dilakukan secara terorganisir, terkonsolidasi, terkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota, sehingga kita juga berharap bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan dengan efektif, kemudian juga efisien, tetapi juga memberikan kebermanfaatan yang lebih baik buat masyarakat. Masyarakat saya kira akan menilai hari demi hari yang dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur, juga mungkin kepala daerah kabupaten kota yang lainnya. Hari demi hari masyarakat akan menantikan kan gitu, apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan kebijakan selanjutnya. Yang jelas kita berharap indikator-indikator pembangunan, angka-angka yang berhubungan dengan statistik itu semakin membaik. Tetapi kita juga berharap fakta-fakta yang terjadi di seputar kita yang kemarin-kemarin membuat kita relatif merasa prihatin, kan begitu. Ini bisa pelan-pelan satu demi satu terselesaikan. Kita percaya bahwa seluruh kepala daerah yang sudah dilantik, gubernur, wakil gubernur, juga bupati dan wali kota ini punya komitmen dan punya integritas. Karena di rezim yang sekarang lebih berkarakter elektoral, semua akan berpikir untuk memberikan kebermanfaatan buat masyarakat agar masyarakat juga bisa menyukai, kan gitu ya. Kita akan nanti bersinggungan dan berhadapan dengan tanggapan masyarakat terhadap kinerjanya pemerintah. Misalnya masyarakat akan menganggap bahwa pemerintah sudah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh gitu kan, atau pemerintah belum bekerja dan kebanyakan berjanji. Yang terakhir mungkin sebagai kata penutup kepada seluruh kepala daerah yang terpilih, baik gubernur, wakil gubernur, juga bupati dan wali kota, cukup sudah berkampanye, sekarang waktunya bekerja. Ya, itulah kata kuncinya ya. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Stop berkampanye, silahkan langsung bekerja. Kita nantikan nih Pak ya, 5 tahun jabatannya ini dalam memimpin daerahnya masing-masing, semoga juga dapat memberikan dampak yang luar biasa tentunya bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya nih. Semoga kita bisa berbincang kembali di Sultan TV. Mudah-mudahan insya Allah. Amin, insya Allah. Sehat dan sukses selalu Bapak. Amin, terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Yanus Setiawan yang merupakan akademisi HTN dan juga founder IDS. Membahas mengenai menyambut Gubernur Banten baru. Ada banyak hal yang tadi kita perbincangkan, cukup seru sekali dan semoga ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Bapak. Pak, foto dulu. Oh iya.